Pemirsa, Ketua DPR RI Setia Novanto mengungkapkan seluruh anggota DPR akan segera dibekali paspor diplomatik untuk menunjang kinerja mereka. Menurut Setia Novanto, kemudahan fasilitas diplomatik sangat dibutuhkan para wakil rakyat dalam mengemban tugas di luar negeri. Namun sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi pemberian paspor diplomatik kepada seluruh anggota DPR. Pertanyaannya, pemirsa, akankah pemberian paspor diplomatik ini menjadi efektif untuk menunjang kinerja wakil rakyat kita yang juga mengemban misi diplomasi? Dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio adalah anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Charles Honoris, dan juga pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Dan pemirsa, Berita 1 TV, Anda bisa berinteraksi melalui sambungan telepon di 021 529 00311. Kirimkan SMS Anda di nomor 0818 997714 dan jangan lupa mention kami via Twitter di @berita1tv atau Facebook kami di Berita 1 TV. Anda juga bisa menyampaikan tanggapan Anda seputar tema yang sedang kita diskusikan, yaitu paspor diplomatik untuk anggota DPR. Bersama saya Doni De Keizer, inilah Prime Time Talk Berita 1. Baik, Bapak-Bapak terima kasih, Pak Charles, Pak Ikrar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada rencana ke luar negeri memang? Enggak ya? Di DPR memang ada rencana yang sudah disusun selama setahun, baik itu agenda Badan Kerjasama Antar Parlemen atau agenda kunjungan per komisi. Oke, tapi kita akan lihat dulu statement dari Ketua DPR, ya Pak Ikrar, Pak Charles, terkait dengan isu paspor diplomatik yang sedang mengemuka sekarang ini. Ini adalah pernyataan dari Ketua DPR RI Setia Novanto. Ini kabar gembira karena paspor diplomatik yang biasanya hanya untuk pimpinan sekarang untuk semua anggota DPR. Nanti ada protokol yang siap mengatur keberangkatan kita, ada busnya juga dan berguna untuk anggota dewan yang terhormat. Saya jadi ingat Pak Ikrar, statement Pak Setia Novanto, ini kabar gembira. Untuk tidak dilanjutkan dengan kabar gembira ekstrak kulit manggis ada ekstraknya. Apa pentingnya sih paspor diplomatik bagi anggota, jangan tersinggung ya kok ya, anggota dewan yang terhormat ini? Ya begini, kalau buat saya sih itu tidak terlalu penting ya untuk semua anggota dewan ya. Kalau untuk pimpinan-pimpinan dewan sih boleh-boleh aja ya. Mungkin sampai tingkat ke komisi mungkin penting ya. Pertanyaan saya, apakah orang untuk mengemban misi diplomasi itu ya, itu langsung kemudian harus diberikan paspor diplomatik ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu diplomasi modern itu kan tidak harus dilakukan oleh negara. Ya, saya juga bisa melakukan diplomasi kebudayaan atau diplomasi di antara intelektual. Bukan cuma ranah politik ya, diplomasi itu ya. Second track diplomasi itu bisa dilakukan siapa aja, termasuk Anda sebagai jurnalis. Kan saya ingat betul Korea Selatan sangat melakukan diplomasi budaya yang luar biasa ya, sampai mewabah lebih dahsyat daripada diplomasi politik yang dilakukan oleh negara-negara dikuasa gitu kan. Tapi ketika anggota dewan yang terhormat menjalankan fungsi dan tugasnya, misalnya berkunjung ke luar negeri, apakah memang menurut Anda beda antara paspor diplomatik dengan paspor dinas yang selama ini digunakan? Ya jelas pastinya beda ya. Saya beri contoh bahwa kalau Anda menggunakan paspor yang berwarna hitam itu ya, diplomatik itu ya, Anda tidak akan diperiksa itu secara detail di airport misalnya kan, imigrasi akan lihat diplomatik paspor, silakan jalan, dan kemudian juga barang-barangnya juga tidak akan diperiksa ya. Saya bisa nitip narkoba dong di situ. Nah itu yang kemudian saya takutkan begitu ya. Kenapa demikian? Karena ya kita walaupun kita tidak ingin itu terjadi ya. Siapa tahu kemudian di antara anggota DPR yang terhormat itu ada yang nakal ya, ingin coba-coba gitu ya. Dan Anda tahu bahwa kalau itu barang itu masuk menjadi milik dia, itu kan masuk dalam kategori diplomatic bag ataupun apalah ya. Konsekuensinya negara harus bertanggung jawab dong. Betul. Nah persoalannya kayak pernah juga kan dulu diplomat kita di Afrika kan bawa gading sebanyak-banyaknya. Itu kan juga terjadi dan itu mempermalukan nama bangsa ini ya. Jadi bedanya kalau saya menggunakan paspor dinas, misalnya saya kebetulan pegawai negeri sipil, menggunakan paspor dinas, kalau saya masuk ke ke semua wilayah yang menjadi kedaulatan Cina ya atau Tiongkok, itu saya tidak perlu ngurus visa ya, karena saya punya paspor dinas. On arrival? Enggak. Oh, bebas visa. Bebas visa untuk karena ada perjanjian antara Tiongkok dengan Indonesia misalnya kan, atau di beberapa negara kalau dia lihat paspor dinas ya itu juga termasuk bagian dari. Ya, ini kan untuk kemudian menjalankan tugas kan, tugas negara dinas gitu kan. Tapi kalau saya jalan-jalan saya nggak pakai paspor dinas, saya pakai paspor hijau. Itu pilihan.
Bukan gitu. Kalau saya jalan-jalan atas nama pribadi, kan nggak boleh pakai. Tapi kan selama dinas bisa saja di antara jadwal itu bisa melakukan aktivitas rekreasi misalnya kan? Bisa saja. Itu yang kemudian ditakutkan kalau kemudian paspor. Dinas saja bisa, bagaimana dengan diplomatik begitu kan? Ya, betul. Walaupun terus terang ya, kalau kami menggunakan paspor dinas memang tidak boleh untuk untuk wisata, di luar tugas, untuk berwisata atau untuk melakukan kunjungan-kunjungan yang boleh dikatakan di luar urusan-urusan. Tidak boleh atau tidak bisa? Karena artinya memang tidak bisa sebetulnya. Tidak ada kesempatan tidak atau bisa, sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Mungkin saya lebih tepat tidak boleh. Kenapa saya katakan lebih tepat tidak boleh? Karena kadang-kadang teman-teman di kantor imigrasi ya di bandara itu kadang ngelihat paspor dinas ya dia biarkan saja ya, walaupun misalnya, dan sekarang kan untuk berangkat ke luar negeri itu kan tidak perlu mengurus surat ke sekretariat negara ya. Itu cukup dengan misalnya ada tanda tangan eselon 1 ya, itu bisa berangkat ya. Dan jauh lebih mudah sekarang dibandingkan dengan zaman Orde Baru kan masih pakai exit permit segala macam. Iya, gitu. Itu tapi kan itu kata Anda Pak Ikrar. Kata Mas Tantowi, saya bacakan ya buat Pak Charles juga, bahwa paspor diplomatik anggota DPR itu mendesak. Statement anggota DPR ini terkait memiliki paspor diplomatik dalam menjalankan tugas ke luar negeri sebelumnya hanya diberikan pada pimpinan. Namun juru bicara Partai Golkar Tatoya mengatakan pemberian paspor untuk anggota dewan sangat relevan dengan tambahan tugas yang dibebankan. Sebab anggota dewan tugasnya bukan hanya legislasi saja, pengawasan dan anggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jadi ada tugas tambahan baru sebagai agen diplomasi. Pak Charles, Anda posisi di mana ini? Kayaknya sepertinya mungkin Berita Satu salah mengundang karena saya harus sepakat dengan beberapa poin yang Pak Ikrar sampaikan. Memang anggota DPR kami memang mengharapkan bahwa kinerja kita, kerja-kerja kita diberikan kenyamanan dan keamanan. Tetapi untuk hal ini saya pribadi berpendapat bahwa paspor diplomatik itu tidak urgen ya, tidak ada urgensi. Statement pribadi ya, bukan suara fraksi ya? Kami belum ada konsolidasi di fraksi, belum pernah ada rapat mengenai pembahasan ini. Jujur saja, saya agak kaget ketika diumumkan di paripurna kemarin, karena proses ini tidak melewati rapat-rapat di komisi ataupun rapat apapun di DPR ya. Ini adalah inisiatif dari pimpinan DPR yang langsung ke Kementerian Luar Negeri dan disampaikan kepada kami pada saat rapat paripurna kemarin. Apakah itu kabar gembira? Ya saya menganggapnya hal yang biasa-biasa saja. Mungkin buat sebagian orang itu hal yang gembira karena selama ini kami melaksanakan tugas. Seperti bulan yang lalu saya sempat ke Sendai untuk menghadiri UN World Conference on Disaster Reduction. Saya tidak menggunakan paspor diplomatik, hanya dengan paspor dinas dan baik-baik saja. Ada masalah nggak dalam perjalanan? Tidak ada masalah. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Ikrar tadi, penggunaan paspor dinas itu untuk mempermudah pengurusan visa, misalnya ke Jepang yang biasanya bisa berhari-hari tetapi hanya memakan waktu 1 hari karena ada surat dari Kementerian Luar Negeri yang mendampingi paspor kita. Jadi saya rasa tidak ada urgensi untuk memberikan paspor diplomatik untuk semua anggota DPR. Tapi kan pelayanan yang didapatkan berbeda sekali. Ada nanti petugas ke protokol ya yang akan mendampingi, menyiapkan segala sesuatu termasuk transportasi sampai urusan makanan, urusan perut pun diatur. Sebagai wakil rakyat yang terhormat, yang sangat terhormat mewakili ratusan juta orang Indonesia, bagi saya ini pendapat pribadi, kita kan negara kaya gitu kan. Tapi di mana letak hati nurani mereka-mereka yang mengusulkan paspor diplomatik ini ketika sampai di sana, tugas negara bukan yang utama, tapi fasilitas dan pelayanannya. Kalau bicara fasilitas dan pelayanan, interpretasi saya yang disampaikan oleh Pak Setia Novanto kemarin adalah fasilitas protokoler di dalam negeri. Jadi di bandara ketika kita mau berangkat, ketika sudah di negara tujuan, memang sudah etika dari perwakilan kita ketika ada rombongan yang datang untuk melakukan tugas ya kedinasan, ya mungkin ada fasilitas penjemputan dari bandara sampai ke hotel atau ke tempat di mana kita harus berkegiatan. Tetapi untuk kunjungan pribadi mungkin saya rasa tidak ada. Saya bisa bayangkan kalau ada kunjungan katakanlah satu fraksi gitu ya. Kalau kunjungan luar negeri berapa orang biasanya Pak? Tergantung. Kalau kemarin BKSA Badan Kerjasama Antar Parlemen mengirimkan 2 anggota untuk menghadiri UN World Disaster Reduction Conference ya. Jadi salah satunya Anda ya. Tapi kalau kadang juga kan ada kunjungan yang rombongan gitu kan
10-15 orang gitu. Kalau sampai didampingi petugas protokol satu orang satu, betapa sesaknya hanya untuk check-in tiket gitu kan di bandara. Sementara bandara kita sudah luar biasa kayak pasar begitu kan. Anda berani melawan arus, artinya melihat dari sisi urgensi, atau sebenarnya kalau Anda didukung oleh fasilitas yang cukup memadai, itu kan bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi sebenarnya kan? Kalau untuk fasilitas protokoler di bandara, saya tidak menentang itu ya. Saya tidak, menurut saya wajar-wajar saja anggota DPR RI itu menurut undang-undang memang punya hak protokoler. Jadi ya tidak ada masalah apalagi fasilitas itu untuk menunjang agar kita bisa lebih mempermudah ya kita dalam check-in dan lain sebagainya. Jadi saya tidak menolak itu, tetapi dalam hal paspor diplomatik ya memang menurut saya tidak ada urgensi untuk memberikan kepada seluruh anggota DPR. Oke, artinya walaupun tidak ada urgensinya, tapi kata Pak Setia, ini kabar gembira untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.